biar kita manfaatkan nanti. Baik, selamat siang. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita akan membahas tentang medan elektromagnetika. Ya, ini saya buat semacam poster kecil. Di mata kuliah ini, kalian akan membahas tentang fenomena dasar kelistrikan dan kemagnetan. Ya, jadi kalau medan elektromagnetika itu ada elektrik, ada magnetik. Nanti ada entitas atau sesuatu yang paling kecil yang namanya muatan. Ya, kalian pernah belajar muatan itu ada muatan positif, ada muatan negatif. Muatan itu bisa diam, bisa bergerak. Ya, jadi kalian nanti akan belajar tentang elektrostatika. Ya, elektrostatika ini listrik yang diam, ya, muatan yang diam. Dia ada banyak sekali fenomena, kita bilangnya ya, fenomena. Fenomena itu kejadian alam, diamati oleh orang sebelum kita, kemudian mereka merumuskan model. Mereka bisa bercerita lebih dalam. Ya. Mereka bisa merumuskan hukum-hukum. Pernah dengar ya, hukum Coulomb, hukum Gauss, dan lain sebagainya, nanti akan kita pelajari. Kemudian mereka bahkan mampu merumuskan dalam bantuan perhitungan. Ya. Kalian insinyur itu pasti 2 poin yang harus dikuasai. Pertama konsep, kedua perhitungan. Ya. Kalau jago konsep aja tapi nggak bisa ngitung, nggak bisa bikin. Ya. Bikin apa? Bikin macam-macam. Bikin sebelah kanan ini ada kelihatan ya, magnetic levitation. Magnetic levitation itu seperti kereta, katakanlah, atau apalah, suatu yang ngambang, suatu yang terangkat karena bantuan medan magnet. Ya, kalian tahu, ini prinsipnya adalah tolak-menolak akibat medan magnet. Ya, kita dari kecil udah mengamati fenomena itu bahwa medan magnet atau magnet, katakanlah, magnet yang sama jenis akan tolak-menolak, yang beda jenis akan tarik-menarik. Itu tahu fenomena itu. Tapi apakah kita mampu mengangkat, ya, apakah kita mampu mengangkat benda tersebut? Misalnya kalau ini kereta itu ada berapa panjang, berapa besar, beratnya berapa, penumpangnya berapa, dia bawa barang apa. Nah, itu harus ada hitung-hitungannya. Jadi kita tahu, oh, nanti arus atau daya yang harus dimasukkan ke dalam magnetic levitation scale. Atau sebelah kiri bawah, ini kalian melihat touchscreen. Touchscreen itu juga salah satu aplikasi langsung dari medan elektromagnetika. Ya, jadi kita tahu nanti ngitung-ngitungnya, berapa pikselnya, berapa akurasinya, resolusinya. Kemudian di sini ada bagian tengah-tengah ini, tegangan induksi dan lain sebagainya, itu kita bisa katakanlah merancang apa? Generator. Kalau zaman sekarang itu ada juga istilahnya wireless power transfer. Pernah dengar ya, wireless charging. Ya, wireless charging itu prinsipnya sederhana aja. Adanya medan magnet yang berubah dengan waktu akan menghasilkan tegangan induksi. Tapi seberapa besar, lilitannya harus berapa banyak, jaraknya harus berapa jauh, itu harus dihitung. Ya. Kemudian di sebelah bawah tengah ini ada trafo. Tahu trafo ya? Nah, trafo itu gampang, lilitan, 2 lilitan. Lilitan primer, lilitan sekunder, lilit aja Pak. Iya, prinsipnya memang lilit aja, tapi seberapa besar arus atau tegangan akan naik atau turun gara-gara lilitan kita. Ya. Dan banyak lagi nih, sebelah kanan bawah ini ada gambar media, material. Nah, ini banyak sekali aplikasinya nih material-material ini. Ya, termasuk katakanlah pengaruh gelombang elektromagnetika terhadap tubuh manusia. Bisa nggak kita mengakses itu? Ya, jadi fenomena berupa muatan diam bergerak yang nanti ujungnya itu ada elektrostatika, medan magnet, medan induksi, gelombang. Itu dirumuskan, kemudian ada rumus-rumusnya,
Ada hitung-hitungannya, kita kombinasikan antara pemahaman dengan, ya pemahaman itu kita bilangnya kualitas, perhitungan kita bilangnya kuantitas, maka kita akan jadi orang yang paham atau kompeten. Ya. Medan elektromagnetika ini memang rada teoritis, tetapi aplikasinya akan banyak sekali. Jadi kalian diharapkan nanti ikut aktif di kelas, ya, atau di Zoom. Nah, kita diskusi, ya, saya dengan Bu Umay Saroh itu akan memaparkan slide-slide, katakanlah, akan nunjukin cara ngitung, akan nunjukin pemahaman, nanti kalian juga akan kita ajak diskusi. Kemudian ada tugas kelompok, ada tugas pribadi, ya. Nanti akan masuk ke dalam penilaian berupa tugas besar 1, tugas besar 1, tugas besar 2, mungkin ada nama lain yang lebih bagus kali, kayak tugas besar kayaknya nggak bagus. Ujian akhir semester nanti di akhir dari semester kita. Daftar pusakanya ada banyak, nanti saya tampilkan lagi, ya. Ini cuma beberapa pilihan karena tempatnya sedikit. Itu ada, saran saya kalian juga baca buka buku bahasa Inggris, ya. Itu ada buku saya, jadi bisa lihat di perpustakaan juga nanti. Nah, bisa dapati, kita juga memberikan modul-modul, ya, kalian juga bisa baca modul kita. Tapi saran saya gitu, kalian buka buku-buku berbahasa Inggris. Selain daripada itu juga Mercu Buana sudah meminta kita para dosen juga para mahasiswa untuk buka-buka jurnal, ya, bahan bacaan yang sifatnya yang terbaru, ya. Ini buku ini kan 2014, 2011, 2017 itu lama semua. Tapi kalau kalian baca jurnal itu mungkin bisa baru bulan lalu, 2 bulan lalu, itu penemuan terbaru dunia. Ya, nanti ada 1-2 jurnal bisa saya tampilkan, kalian bisa iseng-iseng baca aja. Tujuan kalian yang penting tahu aja, ya, kalau jurnal. Yang penting, oh ada itu loh, ada perkembangan terbaru itu. Wah, ada macam-macam, ya. Ada mobil listrik, ya kan? Mobil listrik itu medan elektromagnetik. Mobil listrik, ya, dari motor listriknya, coba. Nanti beberapa belas tahun lagi, atau nggak nyampe berapa puluh tahun lagi, itu mobil-mobil yang zaman sekarang, ya, itu dengan combustion engine namanya, yang pakai bensin, pakai diesel, ya, dengan motor bakar gitu namanya, itu akan hilang, nggak ada, diganti oleh mobil listrik, ya, mobilnya Tesla gitu, akan diganti gitu, ya. Nah, penggeraknya itu namanya motor listrik. Prinsip dasarnya medan elektromagnetika. Ya, nanti kalian akan belajar mata kuliah motor listrik sama Pak Badarudin, Pak Budianto. Itu basicnya ada di sini. Kalian nanti akan tahu, ya, bahwa sesuatu itu berputar karena adanya gaya yang bekerja pada sebuah kumparan, pada sebuah kawat beraliran listrik. Nah, itu bahasannya nanti ada bisa di medan listrik statis, ada di induksi. Akan ketemu kalian di situ. Mobil Tesla itu ada pengisiannya secara, kalau mengisi baterainya itu bisa secara langsung dikonek pakai colokan, ya, kita bilangnya dicolok. Ada juga secara wireless, persis seperti handphone. Kalian punya handphone itu kan bisa di-charge secara dicolok. Ada juga digeletakin aja secara wireless. Nah, mobil listrik juga demikian. Ada pengisian secara colok. Nah, secara wireless itu dengan tegangan induksi yang di slide saya ini nih, yang tengah-tengah, ya. Itu sederhana aja dibikin begitu. Kemudian mobil listrik, mobil masa depan itu juga nanti akan dilengkapi oleh fitur tanpa driver. Wah, kan keren kan, tanpa driver. Kita pakai driver aja nyerempet orang kan, ini tanpa driver. Dan nggak boleh nyerempet orang. Jangankan nabrak, nyerempet orang, nyerempet tiang listrik aja nggak boleh kan. Nah, maka dia harus dilengkapi dengan radar. Radar itu gelombang elektromagnetika. Ya. Jadi dibikin semacam sensor bahwa di sekitar kita itu ada benda-benda yang nggak boleh kita tabrak, nggak boleh kita serempet.
Nah, nanti di dalamnya juga ada face recognition, ada rekognisi bahwa di depan itu pohon, di depan itu mobil orang, dan lain sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ke sana. Dan di pertemuan Medan Elektromagnetika kita akan belajar dasar-dasarnya. Ya, tadi saya sudah tegaskan, saya bersama Bu Umay Saroh akan ngajari kalian. Pertama ngajari prinsip dasar, fenomena, dan ngajarin ngitung. Tetapi kalian harus bisa ngitung juga. Ya, jadi nanti kalian akan kita minta ngitung. Ya, tanpa ngitung sendiri nggak akan bisa. Jadi tolong nanti kalian, ya, kalau kuliah itu boleh diskusi, tapi ketika ngerjain soal, ngerjain tugas, jangan nyerahin temennya, kalian cuma dapat hasil, nggak boleh. Kalian harus ngitung juga. Kalau nggak bisa, belajar. Nanya. Boleh nanya saya, nanya Bu Umay Saroh, nanya teman kalian. Tapi harus nanyanya itu juga kerja secara aktif. Ya, jangan sampai apa yang tertulis di kertas kita itu punya orang, murni punya orang. Saya cuma nyalin Pak, nggak boleh. Ya, bisa kita bayangkan nanti kalau kalian kerja, kalian nyalin aja punya orang, nggak boleh. Ya, diskusi boleh, bertanya terus boleh. Jadi jangan takut-takut nanya saya, nanya Bu Umay Saroh, atau nanya teman kalian. Ya, tapi jangan sampai nyeplak punya teman. Yang kedua, yang saya harapkan nanti, saya juga mengharap, saya bersama Bu Umay Saroh mengharap kalian juga bukan hanya bisa ngitung, tapi bisa punya inovasi, ide-ide. Ya, ini saya udah mencoba mancing-mancing kalian dengan gambar ini. Ada magnetic levitation, ada trafo sederhana, ada touchscreen, ada tegangan induksi untuk wireless power transfer, ada interaksi medan magnet, medan listrik dengan media, material. Itu nanti kalian berinovasi. Bisa nggak begini? Bisa nggak kalau saya ginikan? Ya, silakan. Nanti ada 1-2 topik bahasan yang kalian harus pilih dan harus ceritakan. Ya, dan kalian harus bangga dengan itu. Jangan takut-takut. Oke. Ya, ini gambaran besarnya nanti slide ini bisa kalian dapatkan. Pertama kita hari ini, mudah-mudahan juga kita bisa dengan interaktif ya, kalian jangan cuma dengar tapi bisa komentar tentang pengenalan ya basic aplikasi elektromagnetika dan dasar perhitungan vektor. Ya, nanti minggu depan juga akan kita lanjutkan. Oke, nah ini ada kalimatnya banyak, tetapi semuanya punya arti. Ya, saya juga ingin kalian nggak cuma belajar berbasiskan buku aja ya, tapi kalau bisa juga thinking out of the box. Ya, beberapa ini udah diulang-ulang, beberapa ada yang baru. Tolong nanti kalian bisa paham bahwa medan elektromagnetika itu sudah berkembang sejak berapa ratus tahun. Ya, lama sekali. Udah lama bener. Jadi ini ilmu tua. Ya, sama kan penjumlahan matematika tambah-tambahan perkalian itu ilmu tua. Tapi sampai sekarang nggak pernah hilang, nggak boleh hilang. Elektromagnetika juga demikian. Nah, menariknya gini. Kalian ini belajar elektro, ya, teknik elektro. Namanya baku, teknik elektro. Suka atau nggak suka itu bidang ilmu yang hebat, ya, bidang ilmu yang sangat sangat penting karena di dalam teknik elektro itu ada 2 bidang ilmu yang dewasa ini nggak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bukan kita aja, semua orang. Pertama, listrik, energi listrik. Coba, ada yang bisa hidup tanpa listrik 1 hari aja. Ya, kita pernah mati lampu waktu itu setengah hari, hampir lebih dari setengah hari, pusing. Ya, kita butuh listrik buat apa? Kalau malam buat penerangan, udah pasti. Bahkan ada orang yang udah terang, dia juga ingin pasang AC di rumahnya, butuh listrik. Dia mau mandi, butuh pompa air. Dia mau makan, perlu rice cooker, perlu macam-macam ya. Mungkin kalau nggak ada rice cooker ya masaknya pakai kayu bakar nanti. Kayaknya nggak bisa lah kita sekarang begitu ya. Apalagi kantor-kantor sekarang pakai internet pula. Ya. Jadi pertama listrik, energi listrik itu sudah
tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan manusia. Yang kedua, informasi, internet. Ya, jadi elektro itu dua bidang itu, energi dan informasi. Siapa yang bisa hidup sekarang tanpa gadget? Apalagi lagi pandemi gini, coba bayangkan ya, ketika pandemi mati lampu, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika pandemi gini, udah mati lampu, internet nggak jalan. Ya, jadi kita bisa bayangkan bahwa teknik elektro yang mana kalian saat ini belajar, pelan-pelan belajar ya, jangan terburu-buru juga, step by step belajar, biar kalian tambah hebat nanti, setelah 5 tahun lagi tambah hebat. Ada orang mau buru-buru, hari ini harus bisa, nggak bisa begitu. Jadi step by step kalian harus menguasai. Ada yang nanti pakar dalam bidang energi. Pak, saya mau mendalami energi baru terbarukan. Renewable energy. Ya. Di sini ada teknik power nih, teknik tenaga listrik, pembangkit, transmisi, mesin listrik. Ya, jadi pembangkit energinya itu saat ini itu masih didominasi oleh PLTU ya. Ya, PLTU ya. PLTU itu batu bara dibakar. Batu bara dibakar. Memang nanti ada turbinnya, nah, ada generator. Nah, kemudian kalian juga lihat iseng-iseng nanti baca-baca media ya. Ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, dia tidak pakai generator seperti yang kita bayangkan sekarang, dia pakai semikonduktor, fotovoltaik. Nah, itu juga elektro. Ya. Jadi pembangkit tenaga ini elektrodominan. Ada juga pakai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada mikrohidro, ada pikohidro, macam-macam itu. Jadi modalnya itu ada nggak air yang mengalir cukup sehingga kita bisa menggerakkan turbinnya. Ya, turbin itu sederhana aja. Ada sesuatu yang berputar. Nah, nanti kalian akan pelajari, sesuatu yang berputar itu akan menghasilkan tegangan induksi. Transmisi, ya itu yang kalian suka lihat sukat itu ya, sampai yang rumah kita itu tegangan rendah, itu juga teknik elektro. Yang di dalamnya itu elektromagnetika. Mesin listrik tadi udah saya singgung ya, nanti ada. Kemudian ada juga komunikasi wireless. Kalian punya HP saat ini. Mungkin sebagian dari kalian melakukan Zoom ini menggunakan seluler ya. Atau pakai WiFi di rumah atau di kantor pakai WiFi. Saya juga sering pakai WiFi. Itu wireless. Nah, wireless itu pasti ada gelombang yang merambat di udara. Ya, nanti kita belajar pelan-pelan juga. Ada alat yang namanya antena. Itu tugasnya memancarkan dan menangkap gelombang. Ya, memancarkan supaya gelombangnya merambat di udara. Syukur-syukur sampai ke teman kita. Nanti teman kita tugasnya memiliki antena yang mampu menangkap, ya, termasuk juga TV. Tahun depan ada TV digital kan ya. Sekarang baru belum resmi sekarang, belum diresmikan karena pandemi ditunda tahun depan. Ya, itu namanya analog switch off. Ya, analog switch off. Nanti TV analog akan hilang semua, yang ada TV digital nanti mesti ditangkap juga. Kemudian high speed electronic circuit, chip yang ada di komputer, di laptop, di handphone, itu semuanya teknik elektromagnetika. Ya, karena semua fenomenanya fenomena gelombang. Selain dari itu juga ada aplikasi kedokteran. Nah, ini ada MRI, magnetic resonance imaging. Ada microwave imaging, ya, itu dua-duanya imaging. Nah, ini apalagi sekarang lagi kondisi COVID, itu orang kalau di rumah sakit itu kalau tidak dipakai ronsen, ya ronsen. Ronsen itu temuan tahun 1800-an. Pakai sinar X kelihatan itu. Tapi pakai MRI, pakai CT scan itu lebih jelas lagi. Ya, permulaan modern. Kalau MRI ini pakai medan magnet yang besar. Nggak banyak orang punya di Indonesia. Microwave imaging juga dengan gelombang mikro. Itu bisa mengetahui dalam tubuh kita. Ya, itu istilahnya nanti kalian iseng-iseng bisa buka Google ya. Itu namanya non-destructive testing. Non-destructive testing ya, mengecek tanpa merusak.
Kayak misalnya contoh lain dari microwave imaging ini, ya nanti kalian juga belajar kalau ingin dalamin juga. Kalian bisa menebak ada retak nggak dalam tembok. Ya, kalian punya tembok nih, samping kalian tuh ada tembok. Tembok itu kan bagus kelihatannya, dicat, dipakein aci, dicat, bagus lah. Tapi dalamnya itu kita nggak tahu ada retak apa enggak. Termasuk jalan raya. Jalan raya itu ada retak nggak? Itu bisa dites, dicek dengan gelombang mikro, ketahuan dalamnya ada retak. Sama juga manusia, dari luar nggak kelihatan apa-apa. Tapi begitu kita cek ya, itu namanya non-destruktif. Pengetesan, pengecekan tanpa dirusak. Kalau mau dirusak ya dibuka ya, merusak ya. Ada aplikasi industri. Ya, ini juga menarik aplikasi industri ini. Nanti kalian akan belajar di pertemuan ke-7 itu salah satu aplikasinya pemisahan partikel. Ya. Yang aplikasinya itu ke bagaimana kalau kalian lihat di pabrik-pabrik ya, itu mengeluarkan buangan, asap buangan yang kotor. Aplikasinya bisa jadi juga nanti ke ini, ya sekarang mungkin masih penting, nanti udah nggak penting kali ya. Knalpot motor, mobil, ya, tower-tower cerobong dari pabrik itu kotor. Nah itu kalau pakai istilahnya itu electrostatic precipitation, ya, itu kita bisa memisahkan partikel kotor dari partikel bersih. Partikel kotornya jangan dikeluarin, yang dikeluarin partikel bersihnya aja, asap yang bersih. Ya. Industri kayu, kertas, pengeringan, industri makanan, sebagainya. Ya. Jadi ada banyak sekali aplikasinya. Ini tadi yang saya tampilkan beberapa ya, di sini saya tampilkan lagi dalam bentuk lebih banyak. Ada fiber optik di sini. Ini fiber optik juga elektromagnetik, khususnya buat telekomunikasi. Semua internet dewasa ini backbone-nya, ya backbone itu kecepatan tinggi. Bisa beberapa ratus gigabit per second. Kalau ke rumah kita tidak perlu sebetulnya, tetapi sekarang sudah ada FTTH, fiber to the home. Ya, ini kecepatan tinggi nih downloadnya. Kalau pakai fiber optik. Kalau masih pakai apa RJ45 ya koaksial itu belum. Nah, di sini ada motor tadi yang saya cerita ya. Ini kalian nanti juga belajar di mata kuliah mesin listrik ya. Ada yang rotator ini, rotor yang berputar. Di sini ada stator yang diam. Nah, di sini ada kumparan banyak sekali nih. Ini ada kumparan banyak sekali. Nah, kumparan-kumparan itu nanti dilalui oleh arus listrik. Arus listrik ketemu arus listrik. Arus listrik ketemu arus listrik nanti akan mengakibatkan gaya. Gaya akan mengakibatkan torka. Nanti akan saya singgung sejenak. Ya, torka itu untuk memutar. Ya, kalian buka pintu, itu ada engsel, ada gaya. Kalau gayanya dekat dengan engsel, maka torkanya akan kecil. Jadi harus jauh dari engsel. Ya, kalau kalian buka pintu ya, jangan di pinggir yang ada engselnya, di ujung seberang engsel. Ya, sama seperti buka portal ya. Kalau kalian buka portal, buka ujungnya, jangan dari samping engselnya, berat. Ya, itu prinsip kerja dari motor listrik. Ya, di sini juga ditampilkan ada fan-nya ini supaya nggak panas. Trafo tadi udah saya singgung. Trafo itu aplikasinya aplikasi teknik tenaga. Kalau kalian pakai trafo, kalian tidak bisa pakai arus searah, harus pakai arus bolak-balik. Karena prinsip trafo apa? Induksi. Ya, jadi kalau kalian connect di sini baterai, nggak nyampe dia kemari. Harus arus bolak-balik. Ya, nanti akan saya singgung. Kemudian di sini ada handphone ya, udah kita ini kan ada radar. Nah, di bawah ini ada bahkan microwave ablation. Itu untuk pengobatan kanker ya. Jadi ini aplikasi-aplikasi dan ini tidak ada ujungnya. Karena hampir semua aplikasinya itu pangkalnya adalah elektromagnetika. Oke, nah sekarang baru nih masalah kita ya. Ini masalah kita. Ya, tapi gambar ini atau rumus ini nggak sering-sering saya tampilkan, sekali-sekali aja. Ya, nanti ini pertama, nanti di ujung lagi. Nah, kita akan mulai dari yang step by step. Isi dari medan elektromagnetika adalah persamaan Maxwell. Ini dia persamaan Maxwell. Ya, ini kelihatan susah, tapi nanti kalau kita sederhanakan, ternyata hukum Kirchhoff
Hukum Kirchhoff itu tahu ya kalian ya. Udah belajar ya hukum Kirchhoff ya. Rangkaian listrik 1 sama Pak Said ya. Rangkaian listrik 2 ya, itu hukum Kirchhoff pasti dipakai. Hukum Kirchhoff tegangan. Kirchhoff voltage law. Ya. Jumlah tegangan sepanjang sebuah loop sama dengan 0. Hukum Kirchhoff arus. Arus yang masuk ke sebuah titik ditambah arus yang keluar sama dengan 0. Itu ada di sini. Yang mana? Ya bisa nanti ditunjuklah. Yang baris ketiga ini arus. Ya. Yang baris ketiga ini arus. Jadi Kirchhoff. Hukum Kirchhoff arus. Yang atas ini hukum Kirchhoff tegangan. Nggak kelihatan memang. Sedikit tersembunyi. Nanti kita buka. Ya, saya tunjukin nanti. Nah, jadi isi dari teknik elektro adalah medan elektromagnetika. Dan isi dari medan elektromagnetika adalah persamaan Maxwell. Ya, jadi kalian nanti akan saya ajarin step by step. Pertama, fenomenanya. Jadi fenomena ini penting. Fenomena ini kalau di Indonesia orang sering bilang ada makhluk halusnya, Pak. Ya. Enggak. Itu terjadi bukan karena makhluk halus, tapi karena alam. Karena yang Maha Kuasa bikin bahwa batu itu kalau kita lepas jatuh ke bawah. Ya, udah nggak ada yang takut kan? Ketika saya lepas sebuah batu, jatuh dia ke bawah. Enggak, itu gaya gravitasi. Bukan ada makhluk halus yang menarik, Pak. Iya, itu ada gaya tarik memang. Tapi manusia sepakat itu adalah gaya tarik bumi. Gaya gravitasi. Nanti juga kalian akan lihat, tiba-tiba kok sinyal masuk ke handphone kita, dapat SMS, dapat WA. Zaman dulu mungkin orang bilang, itu ada makhluk halusnya, Pak. Ya, mungkin kalian akan melihat nanti ada pintu kebuka ketutup. Otomatis. Mungkin kalian nanti akan melihat beberapa fenomena-fenomena yang kita itu jangan anggap itu mistis, tetapi itu adalah fenomena alam. Yang karena cerdiknya orang-orang sebelum kita, ya nanti akan kita sebut beberapa nama orang pintar sebelum kita ya. Ada Ohm, ada Kirchhoff, ada Coulomb, ada Faraday, ada Maxwell, dan lain sebagainya. Itu dia bisa merumuskan secara matematika. Ya, secara matematika ini contohnya nih. Karena tanpa matematika, kita tidak bisa menghitung besarnya. Kalau tidak bisa kita hitung besarnya, bagaimana orang bisa merancang sistem internet? Sehingga kalian sekarang bisa komunikasi sama saya. Coba bayangkan ya, kita komunikasi ya sekarang nih. Suara saya kedengeran sama kalian ya. Wajah saya kelihatan, slide saya kelihatan, saya juga bisa ngeliat kalian. Coba bayangkan itu. Dan kelihatan dengan benar, kita jadi terbantukan. Ya. Jadi sekali lagi, elektromagnetika itu gabungan antara fenomena, yaitu berupa eksperimen. Jadi awal muasal dari teknik elektro itu eksperimen. Eksperimen itu dilakukan oleh orang sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali. Kemudian dia ukur. Dan ada keteraturan. Sehingga dapatlah hasilnya. Nah, zaman sekarang, kalian juga boleh menggunakan komputer. Bahkan harus menggunakan komputer. Ya, nanti kalian ujung dari kuliah di Mercu Buana itu kan TA, tugas akhir. Tapi sekali lagi saya ingetin kalian, jangan di TA aja dari sekarang. Dari sekarang mulai biasakan menggunakan komputer. Baik itu MATLAB, atau Python, atau mungkin yang sederhana itu sering pakai Excel ya, tapi janganlah. Kalau orang elektro masa pakai Excel. Ya, itu orang ilmu sosial. Elektro itu pakai tools yang lebih powerful. Dengan bantuan komputasi, kalian bisa mendapatkan data yang lebih valid. Bahkan saya dengan Bu Umay Saro dan beberapa teman lain itu menggunakan software spesial buat electromagnetics. Itu seperti HFSS misalnya. Itu kita bisa merancang dengan cepat sekali. Kalau kita nggak pakai itu, kita ngitung. Kalau ngitung itu nggak akan bisa. Ya, jadi dengan bantuan itu nanti, setelah itu baru kita gunakan alat ukur di lab. Ya.